Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Kita alhamdulillah sehat. Sudah siap pelajarannya hari ini? Sudah siap. Kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketuanya Mbak Jihan, silakan. Siap, Kak. Doa dimulai. Ya, yang kedua yaitu pembiasaan literasi religius, yaitu membacakan seperti biasa membacakan surat pendek. Untuk hari ini surat pendeknya yaitu surat Al-Insyirah. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa wada'na
Arlan Bayu Pratama, Hadir. Bayu dan Nurwenda, Hadir. Cika Eva Luciana, Hadir. Dava Febriana Setiawan, Hadir. Dimas Saputra, Hadir. Elisa Irmawati, Hadir. Gilang Panji Nugroho, Hadir. Indira Mutiara, Hadir. Jihan Talita Ulfa, Hadir. Muhammad Abdul Ghani, Hadir. Muhammad Yusuf, Hadir. Muhammad Wijaya Saifullah, Hadir. Muhammad Rasya Islami, Hadir. Nasila Utari Putri, Hadir. Ratna Yogi Utami, Hadir. Rafa Rizky Utama, Absen. oh ya sakit ya, Reza Setiawan, Hadir. Satria Pratama, Hadir. Cecilia Putri, Hadir. Jessica Astriana. Hadir. Ya, yang sedang sakit satu ya, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal Amin. ya. Ya. Ya, selanjutnya sebelumnya Pak Guru mau membacakan tujuan pembelajarannya pada hari ini ya. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian ibadah haji dengan benar. Yang kedua, menyebutkan rukun dan wajib haji secara tepat. Yang ketiga, membiasakan menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Dan yang keempat, menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang harus anak-anak ketahui ya. Sebelum materi ya, Pak Guru mau bertanya terlebih dahulu. Rukun Islam yang kelima, apa ya? Ibadah haji. Tapi sudah diberitahu, lupa lagi ya. Ibadah haji. Ibadah haji. Siapa yang pengen pergi haji? Semuanya pasti kepengen. Semuanya pasti kepengen. Sebagai umat Islam, kita berkeinginan untuk ibadah haji. Haji apa sih maksudnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Maksudnya apa sih? Yaitu mengunjungi Baitullah, berkeliling di Ka'bah. Ya, mengunjungi Baitullah dengan syarat-syarat tertentu. Ibadah haji diwajibkan hanya satu kali dalam seumur hidup. Wajib ya, ibadah hajinya satu kali. Siapa saja yang syaratnya apa saja? Syarat haji ya, yaitu yang pertama apa? Islam. Baik perempuan maupun laki-laki yang beragama Islam diwajibkan untuk berhaji. Yang kedua yaitu balik. Ya, balik. Balik apa? Maksudnya yaitu yang sudah mengetahui baik dan buruk. Yang ketiga berakal. Yang keempat bisa atau mampu. Jadi ada 4 syarat yang harus dimiliki oleh seorang muslim jika ingin berhaji. Untuk lebih jelasnya ya, nanti Pak Guru akan memutar video, kalian perhatikan, dengarkan, terus kalau bisa ditulis ya. Nanti setelah mendengarkan dan menyaksikan video tersebut ya, bisa dipresentasikan di depan kelas ya. Kemarin Pak Guru sudah membagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Nanti sama tugasnya, yaitu mempresentasikan apa yang ada di video, karena materinya di video ini ya. Nanti ditulis, berarti datang, menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ini bisa pakai buku ini. syarat wajib
Kalau mendengar ya silakan tulis. Kalau kurang jelas di sini juga ada ya. Jika orang Muslim, maka hajinya tidak diterima sebelum dia masuk Islam. Kembali, artinya sudah dewasa. Ya. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Berakal. Orang yang tidak berakal atau orang benar tidak terkena kewajiban haji. Karena ibadah haji harus dilaksanakan dengan kesadaran Dibuka belum? Nih. bisa atau mampu. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik dan keuangan. Karena berangkat haji membutuhkan biaya yang besar, uang yang didapatkan pun bukan dari hasil berutang. Rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji yang pertama, ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di mikot. Ihram adalah amalan haji yang pertama. Ihram merupakan tanda kita mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Pakaian ihram menggambarkan persamaan, tidak ada lagi perbedaan suku, ras, dan bangsa. Wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak zikir dan doa di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar. Tempat manusia muhasabah diri memikirkan tentang tujuan penciptaannya di muka bumi. Tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad dengan Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan kaki bagi yang mampu. Disunahkan untuk membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Saya menyambut panggilanmu, wahai Allah. Saya menyambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Saya menyambut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, serta kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Sa'i adalah perjalanan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul, yaitu memotong atau mencukur rambut. Laksanaannya dengan cara memotong rambut paling sedikit 3 kali. Rukun yang terakhir, tertib, yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji dengan melakukan yang sesuai. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Wajib haji ini apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Yang pertama,
sebanyak 7 butir secara berturut-turut. Kerikil yang dilempar harus mengenai tubuh dan masuk ke dalam jurang besar tempat jumroh. Ini dilakukan sebagai simbol melempar serangan yang menggoda manusia. Mabit di Mina pada hari Tasyrik atau tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Bermalam di Mina semalam penuh dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, dan boleh juga dilakukan dengan bermalam paling sedikit 2/3 malam. Melontar jumlah total, mustol, dan akobah pada hari Tasyrik. Melontar jumlah merupakan melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda Nabi Ibrahim agar tidak memulai utaknya Nabi Ismail dalam melaksanakan perintah Allah. Tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Mekah. Tawaf wada merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh di tanah suci. Meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Ada denda yang akan didapatkan oleh jemaah haji jika melanggar larangan yang telah ditetapkan. Denda yang didapatkan bergantung pada larangan apa yang dilanggar. Hikmah pelaksanaan ibadah haji: menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah, menumbuhkan jiwa pengorbanan, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna, serta membangun persaudaraan Islamiyah di dunia. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Minggu ke depan baca sih lo belajar juga sih ditemani ya sama majikan. Ya dibaca ya. Ibadah haji. 1. Pengertian ibadah haji. Acara bahasa haji artinya bermaksud pada berkunjung. Jadi melakukan haji berarti mendatangi ziarah Ka'bah dan melakukan sholat. Dengar yang di belakang? Ya. 2. Syarat wajib haji. Ada beberapa syarat wajib haji. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka seseorang belum wajib melaksanakan ibadah haji. Syarat wajib haji tersebut adalah 1. Islam, 2. Dalil, 3. Berakal, 4. Bisa atau mampu. 3. Rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Yang termasuk rukun haji yaitu 1. Ihram, 2. Wukuf di Arafah, 3. Tawaf ifadah, 4. Sa'i, 5. Tahallul, 6. Tarjih, 4. Wajib haji. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Untuk melengkapi rukun haji wajib haji, apabila tidak dikerjakan maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar uang atau denda. Yang termasuk wajib haji diantaranya 1. Berihram dari mikot, 2. Mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah, 3. Melanggar jumrah, 4. Mabit di Mina pada hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, 5. Melanggar jumrah Ula Wusta dan akobah pada hari Tasyrik, 6. Tawaf wada, 7. Meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram, 5. Hikmah pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji adalah banyak hikmah besar dalam kehidupan seorang muslim. Di antara
Jelas ya? Ya, tadi sudah dijelaskan sesuai dengan yang di video. Nah, sekarang kelompok siapa yang mau bertanya? Oh, kelompok 2. Ya. Sebutkan dan jelaskan syarat wajib haji yang keempat. Syarat wajib haji yang keempat. Ya, coba dijawab. Bahasa Cil. Syarat wajib haji yang keempat. Bisa atau mampu. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik dan keuangan. Karena berangkat haji membutuhkan biaya yang besar. Uang yang dihasilkan pun bukan dari hasil berhutang. Iya. Syarat wajib haji yang keempat adalah bisa atau mampu. Mampu di sini berarti mampu keuangannya untuk bolak-baliknya, ya, untuk makannya di sana, terus nginepnya di sana tidak mungkin gratis, ya, apalagi zaman sekarang. Nah, terus untuk pulangnya juga membutuhkan biaya, maka mampu di sini berarti mampu semuanya. Orang tidak bisa mampu berangkat baik, tidak boleh, ya. Berangkat baik dan meninggalkan kelaparan, ya, salah, ya. Harus ada. Jelas semuanya? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan yang meriah. Terakhir, kita apa sama? Ya, dikasih saja, ya, maju. Yang selesai. Dari Secara bahasa haji artinya bermaksud atau berkunjung. Jadi melaksanakan haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai dengan ketentuannya. 2. Syarat wajib haji. Ada beberapa cara berhaji. Apabila cara apabila salah satu haji tidak dikerjakan, maka haji tidak sah. Yang termasuk rukun haji yaitu 1. Ihram, 2. Wukuf di Arafah, 3. Tawaf ifadah, 4. Sa'i, 5. Tahallul, 6. Tertib, 4. Wajib haji. Wajib haji merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Untuk melengkapi rukun haji, wajib haji ini apabila tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah, tetapi harus membayar dam atau denda. 1. Berihram dari mikot. 2. Mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah. 3. Melempar jumrah Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah. 4. Mabit di Mina pada hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. 5. Melempar jumrah ula Musdal dan Aqobah pada hari Tasyrik. 6. Tawaf wada. 7. Meninggalkan perbuatan yang dilarang pada ihram. 5. Hikmah pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji mengandung banyak hikmah besar yang kehidupan seorang muslim, di antaranya 1. Menjadikan haji ibadah umrah bagi sesama kaum muslimin. 2. Ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah. 3. Menumbuhkan jiwa pengorbanan. 4. Meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. 5. Membangun persaudaraan Islam yang mulia. ya. Ya. Ya semuanya ya. Ya. Ada pertanyaan? Untuk untuk kelompok 1 silakan. Apa saja hikmah dari pelaksanaan ibadah haji? Hikmah pelaksanaan ibadah haji ialah 1. Menjadikan haji ibadah umrah bagi sesama kaum muslimin. 2. Ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah. 3. Menumbuhkan jiwa pengorbanan. 4. Meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. 5. Membangun persaudaraan Islam yang mulia. Iya. Jadi hikmahnya itu ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama apa? Ada apa? Yang pertama apa? Menjadikan hati ikhlas bagi sesama umat muslimin.
kedua ibadah. Iya, ibadah haji menjadikan kita menjadi fitrah. Fitrah itu apa sih? Suci, kembali suci. Yang ketiga, iya, menumbuhkan jiwa pengorbanan. Yang keempat, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. iya, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Ibadah haji, sudah haji, ibadahnya semakin bertambah, semakin ingin terus beribadah. Yang kelima, apa? Persaudaraan Islam yang mulia. Iya, persaudaraan Islam di dunia. Jadi ada 5 hikmahnya ya. Yang pertama, tadi kalian Pak Bu, menjadikan haji hati ikhlas dan pemurah. Kedua, menjadikan fitrah. Yang ketiga, menumbuhkan rasa jiwa pengorbanan. Yang keempat, semangat beribadah. Dan yang kelima, menjadikan persaudaraan Islam di dunia. Saja. Ya, terima kasih. Terus beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kembali, nanti ada pertanyaan nanti ya untuk tugas yang ya dijawab masing-masing kelompok ya. Di sini ya ada pertanyaan terus dijawab. Ini kelompok berapa ditulis namanya, kelompok 1 misalnya siapa saja ditulis dan pertanyaannya dijawab. Ya, sesuai kelompok ini saja ya. Silakan ya. Ya, dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit cukup. Cukup ya? Iya. Jadi kerjakan. Dikerjakan. Jadi beri nama ya. Ini namanya siapa saja ditulis. Tulis namanya siapa saja ditulis itu. Nama. Ya, 1 siapa, 2 siapa, itu namanya siapa di situ. Lalu ini pertanyaan dijawab ya. Tulis namanya siapa, tulis namanya. Terus namanya saja, tulis namanya, terus ini dikerjakan ya. Ya, namanya ya kesimpulannya ya untuk hari ini, belajar hari ini kesimpulannya yang pertama yaitu melaksanakan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dengan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Yang kedua, yang termasuk syarat wajib haji yaitu Islam, balik, terus berakal dan bisa atau mampu. Terus yang ketiga, yang termasuk rukun haji yaitu 1 ihram, 2 wukuf di Arafah, 3 tawaf, 4 ibadah, 5 sa'i, 6 tahallul dan tertib ya. Terus adapun yang termasuk wajib haji yaitu yang pertama berihram dari mikot ya. Terus mabit di Muzdalifah tanggal 9 Dzulhijjah, melempar jumroh Aqobah, mabit di Mina, melontar jumroh dan lain sebagainya.
Terus pelaksanaan ibadah haji mengandung banyak hikmah besar dalam kehidupan seorang muslim. Ibadah haji memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Itu kesimpulan pada pagi hari ini ya. Itu saja yang bisa ya bisa kan? Doa dimulai. Semoga hari ini dapat bermanfaat dari ilmu yang kita pelajari tadi ya. Untuk pertemuan besok minggu depan ya, pertemuan minggu depan yaitu masalah kurban ya, masalah kurban. Insyaallah kita belajar tentang kurban. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.